adik-adik kakak yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi dan selamat beribadah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, pasti luar biasa. Nah, adik-adik kakak, bagaimana satu minggunya kemarin? Pasti semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan pada saat ini sudah mulai atau siap-siap untuk kita memulai ibadah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dulu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami dari malam hingga pada pagi hari ini, hingga kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, tubuh kami sehat sempurna. Itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih-Mu, karena kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Dan kami mengucap syukur atas semua itu Bapa. Dan sebentar kami mau memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti. Biarlah kasih-Mu melingkupi kehidupan kami. Tolong Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk bisa mengerti, memahami kebenaran dari firman-Mu. Bahkan biarlah kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Tuhan, katakan amin. Shalom, shalom. Salam dalam hidupku, salam atas keluargaku, shalom bagi bangsaku dari Tuhan. Hidupku jadi baru, sukacitaku penuh, karena ada shalom dari Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Salam dalam hidupku, salam atas keluargaku, shalom bagi bangsaku dari Tuhan. Hidupku jadi baru, sukacitaku penuh, karena ada shalom dari Tuhan. Salam dalam hidupku, salam atas keluargaku, shalom bagi bangsaku dari Tuhan. Hidupku jadi baru, sukacitaku penuh, karena ada shalom dari Tuhan. Karena ada shalom dari Tuhan. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, cerita kakak hari ini terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Kakak ulangi, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Ayo, adik-adik yang ada Alkitabnya, dibuka ya. Cerita kakak hari ini berjudul Buah-buah Roh. Nah, adik-adik, sekarang kakak punya 2 gambar wajah. Coba adik-adik lihat. Nah, gambar pertama, gambar apakah ini? Benar, gambar wajah orang sedang senang. Nah, sekarang gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Benar, gambar wajah orang sedang sedih. Nah, adik-adik, pilih mana? Pilih gambar wajah senang atau wajah sedih? Wah, pasti adik-adik pilih wajah senang ya. Karena wajah senang itu sangat menyenangkan dan hati kita pasti gembira. Nah, siapa yang pernah mengalami senang, sukacita dan gembira? Wah, pasti adik-adik pernah mengalaminya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang pada anak-anak. Ya, seperti adik-adik pada pagi hari ini. Mengapa Tuhan Yesus senang? Tuhan Yesus senang karena melihat adik-adik selalu rajin dan taat beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus juga senang melihat adik-adik bernyanyi memuji Tuhan, rajin berdoa dan selalu taat, serta dengar-dengaran pada nasihat mama dan papa di rumah. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata bahwa jika kita rajin beribadah sekolah minggu, itu berarti kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, tanda-tanda sebagai anak Tuhan, hidupnya akan selalu bersyukur, selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Contohnya, dia ingat kebaikan Tuhan kepada hidupnya yang senantiasa memberikan kesehatan, makanan, minuman, serta Tuhan memberikan mama dan papa yang selalu merawat dan melindungi kita. Nah, adik-adik, selain bersyukur untuk menyenangkan hati Tuhan, ternyata ada tanda-tanda lain ya adik-adik. Tanda-tanda itu disebut dengan buah-buah roh. Buah-buah roh adalah istilah Alkitab yang merangkum 9 sifat sejati dari hidup orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, apakah buah-buah roh itu? Mari kita ikuti bersama ya. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih artinya kita menunjukkan rasa saling sayang menyayangi dan saling mengasihi, baik itu dengan teman, orang tua, adik, kakak, seperti gambar ini. Nah, sifat yang kedua dari buah roh yang harus dimiliki anak-anak Tuhan adalah sukacita. Artinya, sukacita selalu ada rasa gembira di dalam hati, rasa senang yang selalu dialami setiap hari. Kenapa dia senang? Kenapa hati sukacita? Kita senang dan sukacita karena kita mengingat kebaikan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Adik-adik, mukanya selalu tertawa ya kalau kita merasa sukacita seperti gambar ini. Nah, yang ketiga dari buah-buah roh yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah damai sejahtera. Contohnya, apabila adik-adik sedang beribadah sekolah minggu seperti saat ini, adik-adik ada mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang melindungi, yang menjaga, memberkati kita semua. Bahkan dari cerita firman Tuhan kita bisa tahu dan mendengar bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Nah, mendengar cerita Alkitab yang seperti itu
kita merasa damai, kita merasa tenang. Nah, adik-adik, untuk bisa mendapatkan damai sejahtera, caranya adalah kita harus percaya kepada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Nah, berikutnya adik-adik, buah roh yang harus dimiliki oleh anak Tuhan adalah kesabaran. Artinya, kita tidak cepat-cepat meminta sesuatu yang harus kita dapat, tapi kita selalu menunggu dengan sabar. Contoh yang paling mudah adalah antri, seperti gambar ini. Nah, apakah adik-adik senang antri? Kalau adik-adik senang antri, berarti adik-adik mempunyai kesabaran, dan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Nah, berikutnya adik-adik, sifat atau buah roh yang harus dimiliki oleh anak Tuhan adalah kemurahan. Artinya, kita selalu murah hati pada semua orang, seperti gambar ini. Nah, murah hati artinya kita suka berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, berbagi makanan, berbagi pakaian, berbagi uang, atau hal-hal baik lainnya. Nah, yang berikut dari buah-buah roh yang harus dimiliki oleh anak Tuhan adalah kebaikan. Artinya, kita selalu baik kepada siapa saja dan tidak mendendam. Contohnya seperti gambar ini adik-adik. Adik-adik suka membantu teman adik-adik yang sedang kesusahan, seperti sedang jatuh atau hal-hal yang lain. Nah, berikutnya sifat atau buah roh yang harus dimiliki oleh anak Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan adalah kesetiaan. Contohnya, adik-adik selalu setia dan selalu rajin untuk beribadah sekolah minggu seperti saat ini. Meskipun kita masih bersekolah minggu secara online, namun adik-adik selalu setia dan selalu taat, dan ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, buah roh berikutnya yang harus dimiliki oleh anak Tuhan adalah kelemah lembutan. Artinya, kita selalu ramah pada teman, guru, dan orang tua. Ramah pada saat kita berbicara, ramah pada saat kita bersikap kepada orang lain, tidak mudah marah, seperti gambar ini. Nah, berikutnya sifat terakhir dari buah roh yang harus dimiliki oleh anak Tuhan adalah penguasaan diri. Artinya, kita selalu ingat bahwa ada orang lain di sekitar kita, dan kita tidak mementingkan diri kita sendiri, sehingga kita selalu bisa menguasai diri kita untuk tidak berbuat yang tidak baik, tidak berbuat dosa, namun kita selalu berusaha untuk berbuat baik, untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Ya, adik-adik, itulah 9 dari buah roh yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Adik-adik, lawan dari buah roh adalah keinginan daging atau perbuatan daging. Perbuatan daging itu adalah perbuatan dosa yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan upah dari orang yang berbuat jahat atau dosa adalah maut. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kakak hari ini. Ingatlah, milikilah tanda-tanda sebagai anak-anak Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perasaan kita, serta melalui perbuatan kita, sehingga kita selalu menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Adik-adik, berikut adalah kesimpulan dari cerita kita hari ini. Ada 9 tanda atau buah roh yang menjadi tanda bahwa adik-adik atau kita semua sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan mau kita semua menghasilkan hal-hal yang baik, sehingga orang lain yang melihat hidup kita
akan tahu bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Sekalipun kita masih kecil, tapi kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Demikian cerita kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga atas firman-Mu tadi Tuhan yang mengajarkan kami tentang buah-buah roh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang masih belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati menyertai mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau berkati juga teman-teman kami yang lagi sakit atau lagi tidak enak badan. Kiranya Tuhan lindungi, menyertai mereka Tuhan, agar mereka selalu sehat di dalam pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga menolong pada saat pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami selalu bisa sehat-sehat selalu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, melindungi kami Tuhan setiap apa yang kami perbuat di luar Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan, Engkau yang bisa selalu menyertai kami Tuhan, agar kami Tuhan terhindar dari penyakit atau pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, inilah seruan doa kami Tuhan. Banyak yang kami minta Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kami dan melindungi kami selalu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Engkau yang telah mengajarkan kami berdoa demikian.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih itu sabar dan murah hati. Ia tidak cemburu dan tidak sombong. Kasih itu tidak suka marah-marah. Kasih itu selalu ada dalam hatiku. Kasih itu sabar dan murah hati. Ia tidak cemburu dan tidak sombong. Kasih itu tidak suka marah-marah. Kasih itu selalu ada dalam hatiku. Kasih Yesus bagiku ada dalam hatiku. Kasih Yesus yang besar menyelamatkan hidupku. Yesus mau berkorban agar aku selamat. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kasih itu sabar dan murah hati. Ia tidak cemburu dan tidak sombong. Kasih itu tidak suka marah-marah. Kasih itu selalu ada dalam hatiku. Kasih Yesus bagiku ada dalam hatiku. Kasih Yesus yang besar menyelamatkan hidupku. Yesus mau berkorban agar aku selamat. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kasih Yesus bagiku ada dalam hatiku. Kasih Yesus yang besar menyelamatkan hidupku. Yesus mau berkorban agar aku selamat. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai berakhirnya. Walaupun kami hanya bisa sekolah minggu di rumah saja, namun kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta semangat untuk terus ikut beribadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan pandemi ini segera berlalu sehingga kami bisa sekolah minggu bersama teman-teman kami, bersama kakak-kakak guru sekolah minggu.
Berkati aktivitas kami Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami. Dan pada hari Minggu depan kami bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa untuk tetap semangat mengikuti sekolah minggu walaupun hanya ibadah di rumah. Oh ya, untuk tugas bisa dikirim ke kakak guru sekolah minggunya atau kirim ke grup WA masing-masing kelas. Dan juga saat mengikuti ibadah bisa dikirimkan foto atau videonya ya. Minta mama atau papa atau kakaknya untuk memvideokan dan memfotokan. Terus dikirim deh ke kakak sekolah minggu supaya kakak-kakaknya tahu kalau adik-adik tetap semangat ibadah sekolah minggu walau di rumah. Nah, pesan kakak supaya adik-adik tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah ya kalau tidak penting atau mendesak. Dan kalaupun keluar rumah, harus selalu memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Ingat ya, minggu depan sekolah minggu lagi setiap hari Minggu jam 7:30 pagi di YouTube channel GKN Nazaret. Tetap semangat ya adik-adik dan selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.